Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kita mendapatkan notifikasi server ya kalau kita membuat in-app purchase atau subscription dari Google Play atau juga dari App Store. Kalau misalnya di Google Play settingannya ada di sini ya, barangkali belum tahu, ada di monetization setup. Terus di sini ada topic name ya untuk kita masukkan. Nah, topic name ini bukan URL dari server kita tapi dari uh, pet ya, mungkin nyebutnya pet ya, atau URL boleh, URL PubSub sebenarnya. Kalau di App Store lebih mudah ya, karena ini tinggal masukin URL dari server kita aja dan mereka masing-masing bakal ngirim post ya. Oke. Nah, untuk membuat topik ini ya, teman-teman bisa merefer ke Medium ini yang dibuat oleh beliau ya. Nah, paling yang perlu di cover ya itu ketika memberikan invite user ya. Jadi ini agak aneh memang ya. Cuman ketika kita berhasil membuat topik ya, PubSub, itu kita juga perlu menginvite user daripada si IM usernya ya. Jadi di sini ada service account. Nah, di sini ada email. Nah, email ini ya nanti dimasukkan ke sini ya, ke Google Play Console, terus masukkan email dan kemudian invite. Dan itu otomatis akan teraccept. Oke, mungkin seperti itu dan kita bahas ke backendnya. Kebetulan saya menggunakan Laravel, ya ini versinya cukup lama ya karena saya ya mengikuti dari handover dari orang. Cuma di sini kita punya controller ya untuk menerima notifikasi server. Di sini saya log ya, saya log. Terus di sini ada provider ya, saya beri something.com slash in-app purchase misalkan. Terus di sini ada provider. Nah, jadi URL-nya yang saya masukkan ke dalam topik tadi yang ada di Google Cloud dan juga di App Store itu URL-nya sama, cuma beda parameter daripada provider. Jadi cukup satu URL, tapi kita bisa select di kontrol kita atur kemana harus mereka dicek ya, diverifikasi. Nah, di sini ada untuk yang App Store kita perlu decode dulu payloadnya ya. Nah, ini nanti saya cantumkan di Git ya nanti ya. Secara umum kita perlu mendapatkan Apple Public Key-nya, terus kita decode payloadnya. Secara umum seperti itu ya. Ini hanya fancy code untuk fancy mendecode-nya ya. Tapi secara umum kita minta public key-nya dari ini ya, apple.com, terus kita decode payloadnya. Nah, untuk yang App Store kita decode ke fungsi ke decode App Store notification yang Google Play ya, ke Google Play. Nah, objeknya seperti apa nanti saya tunjukkan, dan ini untuk yang App Store-nya, ini untuk Google Play-nya. Ya. Oke, kita langsung ke objeknya. Jadi nanti bentuknya kurang lebih seperti ini ketika sudah di-decode ya. Untuk di App Store akan mendapatkan informasi transaction ID, original transaction ID. Jadi kalau misalkan recurring itu nanti akan mengacu ke sini, transaction ID-nya beda, original transaction ID-nya dulu mengacu ke pair-nya ya. Terus ada bundle ID, terus ini ada product ID. Nah, product ID ini yang dimasukkan di menu subscription ya dari di masing-masing App Store itu kan kita akan diminta untuk membuatkan ID. Ini ada purchase date ya. Itu makanya kenapa saya juga bikin ini ya, convert timestamp ya. Convert timestamp karena secara umum dari millisecond ya. Ini juga sama, original purchase date. Nah, di sini kita mendapatkan validasi expiry date-nya ya. Jadi kapan subscription itu berlaku ya. Jadi kita perlu memverifikasi ini, terus memverifikasi dan juga memastikan bahwasannya memang dari mereka sudah menerima dan tanggalnya habis sekian ya. Jadi kan bisa jadi kalau misalkan kita hitung sendiri kan mungkin ada beda 1 hari atau apa. Tapi kalau misalkan ini kan kita mendapatkan waktu tepatnya kapan.
Dan di sini mendapatkan jenis tipenya, dan ini environment-nya dan mata uangnya. Dan juga ini data currency-nya ya, data mata uangnya. Ini data pembaruannya kebetulan ini renewable bukan baru ya, tapi renew. Jadi ada objek renewal. Dan kita ke Google Play-nya ya, Google Play-nya bentuknya berbeda seperti ini, tapi kurang lebih nanti yang penting itu ada di sini ya, purchase token-nya. Jadi kita belum bisa mendapatkan data segamblang ini, jadi kita perlu decode purchase token-nya. Itu ada di sini ya, ada di ini. Perlu helper lagi ya. Di sini saya buat helper sendiri, Google Play subscription, untuk mendapatkan data payloadnya yang sudah terdecode ya. Di sini bisa dilihat get subscription detail, purchase token. Jadi purchase tokennya yang kita passing sama kurang lebih. Kita perlu mendapatkan key-nya ya. Bedanya kalau di App Store kita mendapatkan public key-nya dari langsung dari websitenya Apple. Kalau di sini kita dari service account ya, yang kita ekspor dari Google Console ya. Dan singkatnya ada di sini ya, ada di sini. Dan nanti kodenya bisa teman-teman pakai di GitHub saya. Dan nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang sudah terdecode ya payloadnya. Kita dapat ini ya, expiry time-nya, formatnya berbeda dengan Apple. Ini langsung kita dapatkan timestamp-nya ya. Kemudian tipenya ya, ini pembaruan ya, renewal bukan baru. Terus ada product ID-nya. Mungkin seperti itu tuh yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.